Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil video dari Gcam LMC 8.4 config terbaru, yaitu config iPhone 16 stabilizer versi 12 by seputar Gcam. Dan ini kita berjalan kaki teman-teman, ini kita ngerekam tanpa menggunakan bantuan gimbal sama sekali. Dan kelihatan di sini untuk hasil videonya benar-benar cukup stabil dan cukup halus untuk pergerakannya ya teman-teman. Dan kelihatan di sini kalau elektronik image stabilisasinya berfungsi dan bekerja dengan sangat baik. Namun video stabil di config terbaru ini dia hanya support di perangkat yang sudah support OIS ataupun AIS. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk tone warna yang dihasilkan benar-benar cukup natural, mirip banget seperti kamera iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oja. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke, udah 2 minggu kita nggak upload video terbaru teman-teman. Dan spesial di video kali ini saya akan share dan review kembali config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Dan ini adalah config iPhone 16 stabilizer versi 12. Dan tentunya di config terbaru ini dia sudah support untuk semua perangkat MediaTek dan juga Snapdragon ya teman-teman. Kemudian di config terbaru ini dia sudah support semua lensa, ada lensa utama, lensa ultrawide dan juga lensa makro. Kemudian di config terbaru ini kalian udah bisa coba video stabilizernya ya teman-teman, karena di config terbaru ini dia sudah support untuk video stabil. Namun video stabil ini dia hanya berfungsi di perangkat yang sudah support OIS ataupun AIS. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 dengan config terbaru, yaitu config iPhone 16 stabilizer versi 12 by seputar Gcam. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari config terbaru ini, dan di sini untuk tampilannya dia cukup sederhana. Dan di sini seperti yang saya jelaskan dia udah support semua lensa, ada lensa 0,6, lensa utama dan juga lensa 0,5 ultrawide ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan perangkat Poco X3 MC. Jadi untuk tampilan dari lensa ultrawide-nya itu ada di angka 0,5 ini ya teman-teman. Mungkin jika kalian menggunakan perangkat lain untuk lensa ultrawide ada di angka 0,6. Jadi beda perangkat, beda pula nanti mungkin untuk tampilannya ya teman-teman. Oke, dan di sini teman-teman kita masuk ke tutorial yang pertama terlebih dahulu. Jika kalian sudah menggunakan config ini namun terjadi force close saat kalian ingin menggunakan lensa ultrawide ataupun lensa 0,6 ini, jadi kalian harus setting terlebih dahulu ID kamera yang ada di perangkat kalian. Nah, bagaimana cara menyeting agar lensa ultrawide atau lensa 0,6 ini tidak terjadi force close? Caranya di sini kalian masuk ke bagian menu pengaturan aplikasi Gcam-nya, kalian switch aja ke bawah seperti ini atau ke kanan. Kemudian kalian klik yang more setting. Setelah itu scroll ke bawah, kalian cari yang namanya additional kamera. Kemudian di bagian atas ini nggak perlu kalian otak-atik ya teman-teman, karena di config ini dia sudah otomatis saya aktifkan di bagian sininya. Yang paling penting yaitu di bagian list ID manually ini ya teman-teman, paling bawah ini. Setelah itu bagian bawah sini teman-teman, kalian bisa baca use listed IDs ini, kalian aktifkan seperti ini. Kemudian list ID manual ini yang perlu kalian ganti. Kalau ini adalah list ID manual atau list ID manual bawaan ya teman-teman. Oke, jadi di sini cara mengetahui ID yang ada di perangkat kita bagaimana caranya? Caranya di sini kalian cukup keluar terlebih dahulu, kalian masuk ke dalam aplikasi kamera HW tadi. Oke, di aplikasi kamera HW ini secara otomatis dia akan ngebaca perangkat apa yang kita gunakan, dan secara otomatis kamera ID kita di sini juga akan langsung kebaca ya teman-teman. Jika ID kamera kalian itu hanya kebaca di angka 0 dan juga angka 1, kalian cukup menggunakan ID yang standar tadi aja ya teman-teman. Oke, dan ini saya menggunakan Poco X3 NFC. Jadi untuk kamera ID-nya ada di angka 0, 1,21 dan juga 0,22. Jadi ini kita ambil 4 angka aja teman-teman. Kemudian ini kita salin ke bagian sini tadi ya teman-teman, di bagian list ID manually yang ada di aplikasi Gcam tadi. Contohnya seperti ini, di angka 0, 1, kemudian 21, kemudian tadi 22 ya teman-teman. Oke, udah seperti
seperti ini, kemudian kita klik OK. Dan ini dia udah langsung otomatis berubah ya teman-teman untuk list ID manually tadi. Oke, setelah itu di bagian lain nggak usah kita otak-atik, kita biarin aja. Kemudian kita keluar, kita coba untuk lensa 0,5 nya ya teman-teman. Oke, ini kita langsung masuk ke lensa 0,5 nya. Jadi tutorial ini saya khususkan untuk kalian yang pemula belum paham cara menyetingnya ya teman-teman. Dan ini kalian bisa perhatikan udah aktif untuk lensa 0,5 ultrawide nya. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara atur untuk lensa ultrawide nya. Dan di sini teman-teman udah support juga dia untuk video stabilnya. Dan jika perangkat yang kalian gunakan itu di aplikasi kamera bawaannya dia udah stabil untuk videonya, maka di Gcam pun kalian bisa setting agar videonya juga bisa stabil ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menyetingnya? Kita masuk lagi ke dalam pengaturan aplikasi Gcamnya seperti ini. Setelah itu teman-teman kita scroll, kita cari yang namanya system setting, kemudian kita klik yang namanya di sini stream configuration. Oke, kemudian kita setting lensa yang mau kita setting agar videonya bisa stabil. Contoh di main kamera ini ya teman-teman, atau kamera utamanya. Kemudian teman-teman enable configuration ini kalian aktifkan. Setelah itu di bagian video mode ini yang perlu kalian setting. Nah, di sini sudah tersedia banyak sekali untuk custom ID sessionnya. Nah, di sini kalian bisa pilih aja satu persatu teman-teman. Oke. Nah, untuk perangkat yang saya gunakan ini untuk custom ID sessionnya ini ada di angka 61444 ini atau ACE versi 2. Oke, kemudian di bagian eksperimental ini kalian juga samakan seperti video mode tadi ya teman-teman. Oke, kalau udah kalian bisa kembali, kemudian kalian bisa coba masuk ke bagian videonya. Oke, kita coba masuk ke bagian videonya. Nah, ini udah cukup stabil ya teman-teman. Tuh kalian lihat, ini udah saya goyang-goyangin. Nah, ini udah kelihatan kalau videonya udah berfungsi untuk video stabilnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara settingnya. Dan sekarang kita lanjut ke reviewnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk objek yang pertama. Kita coba ke arah sini. Dan ini cuaca bagus banget ya teman-teman di awal bulan Ramadan ini. Kita mau coba langsung review aja ke arah sini teman-teman. Ini dengan posisi AWB kita aktifkan. Kemudian di sini untuk rasio gambar kita pakai yang full aja, yang 16:9 seperti ini. Kita arahkan ke sini dan langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice. Proses pengambilan gambarnya cepet banget teman-teman di config terbaru ini. Dan langsung kita cek untuk hasilnya. Nah, maka kurang lebih seperti ini untuk gambar yang dihasilkan dari Gcam LMC 8.4 config terbaru, yaitu config iPhone 16 stabilizer versi 12 by seputar Gcam ya teman-teman. Jadi yang membedakan dari versi config sebelumnya, di config terbaru ini saya sudah setting di bagian HDR-nya supaya lebih detail lagi ya teman-teman. Dan terbukti di sini kalian bisa perhatikan untuk kualitas HDR-nya benar-benar kerasa banget. Dan untuk tone warna yang dihasilkan di sini dia tidak terlalu gonjreng seperti config sebelumnya ya teman-teman, tapi balik lagi ke selera kalian. Kalau saya suka yang versi terbaru ini untuk hasilnya. Dan di bagian awan pun di sini cukup bagus teman-teman, masih kelihatan cukup jelas. Dan untuk selanjutnya sekarang kita coba menggunakan lensa 0,5 ultrawide-nya. Langsung aja di sini kita masuk ke lensa 0,5 ultrawide-nya. Oke, ini kita udah masuk ke lensa 0,5 ultrawide-nya. Kita coba di rasio gambar yang standar aja 4:3 seperti ini teman-teman. Langsung kita coba aja. Oke, udah kita coba teman-teman. Dan kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Ini posisi AWB aktif, dia lebih natural ya untuk hasil gambarnya. Oke, sekarang kita coba lagi. Dan untuk selanjutnya masih di lensa 0,5 ultrawide, tapi ini untuk AWB nya kita matikan ya teman-teman. Dan kita coba ke arah sini, langsung aja kita shoot. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses HDR nya selesai. Dan sekarang langsung aja kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya dia seperti ini. Ini posisi AWB kita off kan. Untuk tone warna yang dihasilkan di sini lebih berwarna ya teman-teman. Jadi di mode ultrawide ini dia memiliki dua tone warna yang berbeda. Di AWB aktif dia natural, di AWB yang kita matikan dia lebih berwarna.
Nah, ini hasil di lensa ultrawide-nya juga cukup bagus sekali ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk hasilnya benar-benar cukup detail, dan di bagian langitnya juga di sini masih kelihatan, apalagi di bagian awannya cukup bagus. Oke cuy, untuk selanjutnya kita coba lagi ke arah sini teman-teman. Bagus banget ini objeknya. Kita coba ke arah sini dan kita tapkan dulu ke objeknya. Ini posisi AWB kita matikan, JWB juga kita matikan, kita tapkan, langsung kita shoot. Oke, kita tunggu bentar sampai proses HDR-nya selesai, dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Hasil dari Gcam LMC 8.4 config terbaru, yaitu config iPhone 16 Stabilizer versi 12 seputar Gcam. Dan keren banget untuk hasil dari config terbaru ini teman-teman. Kalian perhatikan untuk komposisi warnanya enak banget di sini. Kemudian untuk kualitas HDR-nya benar-benar kerasa. Dan di sini untuk hasilnya benar-benar cukup jernih ya teman-teman. Pokoknya config ini cukup recommended kalian gunakan untuk foto-foto siang dan juga malam hari di semua objek. Oke, sekarang kita coba ke objek yang terakhir teman-teman. Di sini objeknya cukup bagus, dan ini kita shoot menggunakan rasio gambar yang 4:3 yang standar. Oke, ini cuaca sangat mendukung ya teman-teman, padahal ini udah sore hari. Oke, dan kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Wow, ini benar-benar cukup perfect sekali teman-teman. Hasilnya di sini berwarna cerah, jernih, dan juga sangat detail. Jadi ini cocok banget untuk semua objek ya teman-teman. Apalagi untuk objek orang, pasti untuk hasilnya sangat natural. Dan nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan kalau ada kritik dari kalian, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, nantikan juga config terbaru lainnya tentunya dari channel seputar Gcam.